Ada juga, jadi Indonesia bukan termasuknya yang punya nama jelek ya, Enggak, namanya jadi termasuk netral. Masih bisa diterima sama orang sini, dan itu untungnya sebagai warga negara Indonesia. Ya, betul, kita masih banget. punya image yang baik ya. Dan itu kita harus memang jaga. Oke teman-teman, hari ini kita mau ke tempatnya Mas Aditya, Cukur. Oke, jadi tempatnya Mas Aditya juga deket sini. Satu-satunya orang Indonesia yang kerja jadi tukang cukur. Simon juga ikut potong rambut bareng kita. Langsung kiri aja. Langsung ke kiri. Nah, depan hotel ini salonnya Mas Aditya. Har 061. Harganya komplit 85 Swiss franc kalau buat cewek. Buat warnain rambut sekitar 1 juta lebih, men. Buat cowok 30 gram. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Syarif Sapata. Hari ini aku sekarang di salonnya Mas Aditya. Kalian kan masih ingat kan Mas Aditya? Udah pernah masuk videoku juga, tuh lihat. Di atasnya. Dan Mas Aditya ini adalah satu-satunya orang Indonesia yang punya salon di Basel. Masih bener nggak informasi? Betul ya. Wah. Dan Mas Aditya ini ngerasain banget ketika kondisi corona. Jadi sempat tutup berapa lama, Mas? 6 minggu. 6 minggu. Terus sekarang udah mulai buka lagi. Udah 2 minggu. 2 minggu ya. Oke. Terus waktu 6 minggu itu dipakai buat apa aja tuh? Buat belajar, buat apa ya, kue ya? Buat kue. Terusnya aku dipotong rambut kayak apa ya? Cuman karena sulit potong terus kayaknya nggak. Di atasnya nggak bisa diapa-apain lagi. Ini cuma satu lagi, ada lagi nih. Jadi nggak semua sama. Rambutku Ini tipis banget. Adit, saya nggak punya cukup uang, gimana? gini aja, Saya setengah aja. Saya cuma bisa bayar gini setengah. aja. Tapi keren sih menurutku. Udah ini aja. Keren sih menurutku. Ya. Kalau kayak gini nanti kayak jamur gitu dipotong gitu. Coba selesaiin. New haircut. New trend. Ya. Why not? Ponakan aku itu ada punya salon. Sorry aku ngomong kok itu. Terus? Punya salon di Jakarta di Cibubur. Lagi sepi, nggak ada tamu. Keren gini. Aku suka sih. Kayak itu, kayak lama. Tahu lama itu? Kayak yang Turk. sepuk-sepuk itu loh. Kayak Turki. Bro. Bro. Wah. Enggak, keren gini lah. Udah selesai sih. Ada bentuknya. Iya dong. Kalau nggak kan kelihatan kayak bus gitu aja. Gini kan agak sedikit ada. Gimana? Kok kayaknya before lebih keren ya? Ya, kamu selalu gitu. Wah, matanya nggak usah disayu-sayuin gitu loh. Matanya tuh. Wah, gimana hasilnya cukurannya Mas Adit? Kamu puas? Hebat. Beneran? Serius? Serius, glorious. Oke. The best. Harus banyak kasih tipnya nih kayaknya. Makasih mas. Ya. The best. Keren. Oke teman-teman, sekarang giliran aku. Kita Ya, ganti itunya dulu. Wah, ini baru ya, pomade ini ya. Kalau kemarin itu nggak terlalu kuat. Yang kemarin nggak ini. Kita pertama dicuci dulu rambutnya seperti biasa. Nggak ada yang spesial.
Only shampoo is special. Sampunya spesial. Sampunya TG mas. Apa tuh? Tonion Guy. Aha, oke. Nah, setiap orang salon pasti tahu itu. Intinya produk bagus. Intinya produknya produk profesional, terus ya sangat bagus dan mahal. Mahal, oh ya? Sangat mahal ya. Oh iya. Iya. Oke. Oke, sekarang potongnya gimana? Pertama harus di disinfection semua materialnya sebelum dipakai lagi. Oh gitu. Ini Iya. buat corona ya, karena Iya, buat safety selama pandemi. klien ya, customer, everything, semuanya yang dipegang, disentuh harus di disinfection. Oke. Ini biasanya kan aku kayak gini ya stylenya. Sekarang dirubah jadi ke kanan. Ke kanan. Heeh. Oke. Jadi ini lebih panjang yang kanannya. Ini lebih bikin tipis aja kayak biasanya. Cuman aku tuh nggak ada belahannya sih. Dulu belahannya di mana ya? Kependekan ya. Oke. Kita coba dengan 4 mili. Tapi nggak bisa kemana-mana ya. Iya, cuman ya sebelumnya juga aku nggak pernah kemana-mana kan. Cuma jalan-jalan ke luar kota, cuman ya kan itu juga nggak sering. Ngeblok ini gimana ceritanya kok jadi Hah? ini ke record lagi? Ya udah mulai ada waktu lagi. Simon kerja di mana? Aduh jangan tanya-tanya kerja. Sekarang belum ditanya udah jawab. Aku udah upgrade. Sebelum belum ditanya, apropos. IT assistant. Diapain tuh mas? Ini namanya di apa namanya ya? Kayak disasak. Disisip ya, dipotong pakai pisau. Oke. Gitu. Lucu juga. Feelingnya asik sih. Kayak Tapi udah dipakai juga di Indonesia. Udah, Masa tapi iya? ada sebagian, tapi belum itu biasanya sih belum. disasak lucu juga ya. Elvis. Wah, wih, lucu rasanya. Oh, trik baru ya? Enggak, ini udah lama, Udah lama. cuman jarang yang pakai. Gitu. Keuntungannya apa? Oke. Keuntungannya itu ujung-ujungnya itu dia nggak stum, nggak apa namanya, Oh iya. nggak kompak. Ya. Ya, jadi dia agak sedikit kayak panjang pendek gitu. Oke. Ini hasil sementara ya, belum penutup. Terus Tapi ini jadi mau dikasih line di atas ini apa enggak? boleh? Boleh ya. Let's go. Gimana susah? Ya. Potong. Ready? Ready. Sekarang ini finishingnya ya. Iya. Enak wanginya, bau mangga. Semuanya dari TG. Nah ini TG yang baru produknya dari. Kok gue jadi gue promosi TG? Gue nggak dibayar TG loh. So. Wah. Voila. Wow, udah bisa jadi modelnya Men's Health belum? Oh, for sure. For sure. Oke teman-teman, sekarang saya udah dicukur rambut saya, gimana? Jadi gini mas, Mas Adit kan seperti yang kita bilang tadi satu-satunya orang yang punya salon di Basel gitu ya. Iya. Di Swiss mungkin banyak ya, banyak juga yang punya Penata apa sih bahasa rambut. kerennya, penata rambut, Hairstylist. hairstylist. Ya. Di Swiss. Ada, aku dengar sih ada beberapa, tapi
Tapi di juri nggak tahu ya apa mereka punya salon sendiri ya. Mungkin cuman karyawan mungkin ya. Karyawan, tapi kalau Mas Adit memang ini semua atas nama Mas Adit yang punya Mas Adit Sendiri, ya. Oke. iya. Itu gimana sih awalnya? Kan maksudnya orang pasti penasaran bikin usaha sendiri di negara orang gitu ya. Oke, kita pasti butuh uang ya. Butuh uang. Butuh uang. Terus uang memang dari boleh dibilang plus minus dari keluarga. Itu dari keluarga mana? Keluarga dari jual rumah dulu. Masa? Zaman dulu sebelum kemari. Ya. Terus selebihnya itu ngumpulin dari kerja. Oh, berarti sebelumnya kerja juga? Kerja dulu, saya sekolah dulu di sini. Ya. 3 tahun, sekolah bahasa 1 tahun. Nah baru kita, kalau nggak ada bahasa kita nggak bisa masuk. Kalau Ausbildung apa ya bahasa itu? Sekolah vokasi. Vokasi ya kalau bahasa vokasi, Indonesianya. ya. Kejuruan ya. Kejuruan. Terus 3 tahun tamat langsung kerja. Terus kerja beberapa tahun, terus langsung buka usaha sendiri. Sekitar mungkin tahun 2006 saya tamat. Terus kerja sampai tahun 2011. 11 sampai sekarang itu sendiri. Ya. Tapi memang alasan utamanya apa tuh? Jadi mutusin dari karyawan sekarang jadi punya salon sendiri kan? Kalau karyawan kan sebenarnya enak juga gitu kan, nggak perlu dapat gaji, nggak perlu mikirin berapa kliennya hari ini. Kalau aku sih orangnya nggak suka diperintah. Nggak suka diperintah dan aku tahu aku punya kualitas dan aku bisa jual kualitasku. Terus kenapa nggak aku coba sendiri daripada nyenengin orang lain? Kenapa nggak nyenengin diri sendiri? Itu sih sebetulnya prinsipnya. Kenapa nyenengin yang punya salonnya? Dalam arti kenapa gue ngasih uang ke mereka sementara kenapa nggak gue sendiri gitu loh. Iya. Tapi itu ada nggak sih rasa takut sebelum pertama kan pasti kalau buka salon di negeri orang gitu ya. Apakah orang Swiss bakal percaya bahwa kita sebagai hairstylist dari Asia gitu ya punya kualitas berani yang sama gitu ya. Oke. Pertama itu memang ada takut. Terus kedua kali waktu aku kerja itu kan mereka juga beruntung aku mereka itu nggak memilih aku mau dikerjain orang lokalnya atau orang Swissnya atau orang Eropanya daripada orang dari kontinen lain ya. Ada juga, jadi Indonesia bukan termasuknya yang punya nama jelek ya, namanya termasuk netral. Masih bisa diterima sama orang sini dan itu untungnya sebagai warga negara Indonesia. Ya, betul, kita masih punya image yang baik ya. Dan itu kita harus memang jaga. Terus keberanian itu, nekatnya itu karena aku pikir kapan lagi kalau nggak sekarang, gitu. Terus risiko itu memang harus kita ambil, kalau nggak kita nggak tahu jawabannya apa. Jangan takut gagal. Gagal itu bukan berarti kita nggak bisa maju. Tapi tertunda mungkin ya. Nah, jadi kita bisa untuk ke depan melalui jalan yang pernah kita jalani. Kalau menurut aku ya. Jadi ini buka salonnya tahun berapa tepatnya? Tahun 2011. 2011, udah lama juga berarti ya. Berarti kalau udah selama itu udah bisa dibilang ya ini memang udah bisa menjadi pemasukan utama yang stabil ya. Udah. Itu butuh waktu berapa lama dari mulai buka sampai akhirnya bisa. Kalau aku cepet sih, jadi aku memang makanya aku bilang beruntung tadinya. Orang itu ada bilang dulu paling cepatnya itu 4 tahun katanya untuk ngebangun usaha ya sampai kita punya penghasilan. Tapi kalau aku tuh cuman maksimal 3 sampai 6 bulan itu udah bisa hidup dari salon. 3 sampai 6 bulan pertama. Udah bisa hidup ya. Iya, udah bisa berdiri sendiri, udah bisa ngasih pendapat keseluruhannya itu cuma dari sini. Nggak perlu kerja sambilan lagi. Kalau ada orang kan yang bilang harus ada backingan dari belakang dulu baru kita bisa jalan ke depan ya. Kalau aku sih beruntung nggak sampai begitu. Tapi kalau sekarang itu tahun 2011 aku nggak tahu kondisinya. Sekarang kalau kita lihat kan misalnya di jalan ini ya, itu banyak sekali salon. Itu kerasa nggak sih ada konkurensi yang sama. Dari zaman dulu juga banyak udah begitu. Konkuren itu tetap ada, cuman kita harus ada yang bisa kita tawarin. Paling utama kalau sistem bisnisku itu harga ya. Kita harus berani main harga.
Jadi hard calculation for calculation apa dibilang? Ya, Kalkulasi. Jadi kita harus udah tahu sampai seberapa jauh kita bisa turun ke bawah. Oke. Yang penting kita jangan sampai kita kerja tapi nggak ada hasilnya, itu juga nggak bagus ya. Jadi kita udah bener-bener udah perhitungin secara mateng. Kalau kita ngasih segini itu bisa nggak kita hidup dari situ. Dan apa yang kita bisa jalan dari situ? Pertama yang fix cost-nya living, jadi kita bisa tutupi dulu. Setelah itu baru pendapatannya. Nah dari situ kan kalau mereka tamu itu bisa puas apa yang kita kerjain, harga pas, terus pelayanan puas, otomatis mereka akan ngomong ke teman-temannya, ke keluarganya, iya benar. Nah dari situ dengan sendirinya itu berkembang cepat. Ya berarti aku kan kalau kita tahu dari di Basel atau di Swiss itu kan harganya gila-gilaan ya. Salon aku misalnya kalau ngeliat di harga salon Swiss itu cowok 50 Swiss franc atau sekitar berapa tuh 600-700 ribu rupiah ya. Dan Mas Adit kan ngambil yang klien konsumen yang beda ya, maksudnya. Benar. Jadi aku ngambil nggak terlalu deep ke bawah seperti ada sih sebagian, kalau kita dibilang sini salon pabrik ya. Salon pabrik yang Turki, yang salon Turki, orang-orang Arab gitu-gitu. Massal. Semakin banyak, jadi keuntungannya marginnya kecil tapi jadi, banyak. Orang nggak boleh komplain, orang nggak boleh apa namanya minta ini minta itu. Lu masuk, potong, keluar, bayar, buy. Nah itu nggak bisa sama aku. Kalau aku ngambil tengahnya. Nah jadi memang harganya nggak sejauh itu, agak sedikit tengah, tapi aku kasih garansi. Oh ya? Ya. Aku baru dengar tuh garansinya. Itu aku kasih. Jadi kalau orang nggak puas itu datang aku perbaikin gratis. Oke. Sampai dia itu puas. Pantesan ya. Kalau ini juga mungkin aku kalau ngeliat dari konsumennya Mas Adit kan juga banyak kayak misalnya ibu-ibu yang mereka tuh kelihatan sekali senang ngobrol sama Mas Adit gitu ya. Nah itu mungkin strategi juga. Itu juga atau... strategi, itu satu bagian. Jadi kita menganggap tamu itu bukan sebagai customer tapi sebagai temen. Jadi komunikasi ya ibaratnya gitu. Ya udah, jadi kalau mereka datang juga bukan cuman mau ngerjain rambut aja tapi pengen ngobrol juga. Jadi ada sambil-sambilannya. Wah, oke. Pantesan aku kalau ngeliat orang ini pikir makan waktu lama juga ya, satu klien diajak ngobrol tentang seluruh kehidupan dia sampai terus udah gitu juga kita harus bisa apa namanya ngasih advices juga apa yang terbaiknya buat dia. Jadi kita ambil waktu juga lah, jangan dianggap lu datang bayar buy itu nggak bisa juga ya. Jadi terangin dulu masalahnya apa, terus problemnya di mana, terus solusinya apa. Jadi di situ pentingnya juga komunikasi salah satunya. Jadi mereka juga ngerasa dihargain. Kalau iya sih, kerasa banget ya. Jadi kalau misalnya aku juga kalau misalnya kesini selalu ngerasa nyaman, langsung kayak misalnya ditanyain gimana ini kabar, terus Mas Adit masih ingat gitu kan, oh iya kamu kan begini-begini, jadi oh iya ini orang inget aja gitu kan, padahal kita datang ke sini sebulan sekali gitu kan. Jadi semua setiap tamu itu kan punya story masing-masing. Betul. Dan kita harus bisa nyimpen itu story juga, dan jangan sampai jebol satu sama lain karena itu udah memang tugas kita sih, jaga kepercayaan. Itu yang harus bisa kita tahanin, nggak boleh kita jebolin ke siapapun. Iya betul. Jadi rahasia-rahasia klien itu banyak ya. Banyak. Tapi justru di situ indahnya kerjaan ini tadi. Kalau itu nggak ada pasti boring juga ya. Jadi kalau orang hobinya gosip nggak bisa jadi tukang cukur. Nggak bisa. Kalau hobi gosip jadi tukang cukur acur pasti langsung berantem semua. Jadi kita itu penerima, tapi nggak bisa keluar gitu. Jadi kita kasih solusi ke mereka. Jadi kayak psikiater. Tapi kita sendiri nggak ada yang tolong. Mungkin ke salon lain ya. Di situ enaknya di sini itu. Jadi tamu-tamu di sini menghargai kita juga bukan sebagai penata rambut aja, tapi sebagai teman, sebagai masukan juga bagi mereka. Oke, mungkin pertanyaan yang selanjutnya yang paling banyak ditanyain tuh selama pandemi corona ini kerasa sekali nggak sih? Kalau buat Mas Adit sendiri kan harus tutup selama 1 bulan kurang lebih. 1 bulan setengah. Itu 6 gimana minggu, tuh? hampir 7 minggu ya. Kita memang dapat bantuan dari pemerintah Swiss, tapi kita cuma bisa bayar sewa tempat 1 bulan.
Dari situ. Dari situ. Jadi itu dapat memang ketutupan, tapi selebihnya bayar sendiri. Berarti tetap aja hitungannya rugi banyak ya? Rugi banyak. Oke. Cuman ya memang kita namanya sebagai pengusaha ya harus punya cadangan lah ya. Nggak mungkin kita telanjang, nggak punya apa-apa terus tiba-tiba kaget megap-megap. Itu nggak mungkin. Nah jadi kita harus sudah siap-siap untuk hal yang tak terduga juga. Tapi sempat takut nggak tuh kalau ini kalau berkepanjangan gimana nih? Takutnya itu kalau di atas 4 bulan, nah itu udah baru mulai ketar-ketir. Tapi kalau dari stok 4 bulan itu kita harus punya. Jadi 4 bulan ke depan kita harus bisa hidup dari uang simpenan kita tadi. Oh itu tadi prinsipnya ya. Jadi kalau bisa ada saving supaya kita bisa bertahan hidup selama 4 bulan. Jadi kita kan nggak tahu apa yang terjadi besok. Jadi paling dikitnya kalau 2 bulan itu udah minimum. Jadi kalau bisa lebih itu bagus. Jadi kalau 4 bulan, jadi kita ada hal-hal begini itu masih anteng. Dan enaknya juga Mas Adit nggak ada karyawan ya. Jadi nggak ada tanggung, nggak ada. Jadi memang kerja single player dan. Pernah tadinya ada karyawan waktu baru buka pertama, kita bertiga. Jadi ada satu teman, satunya lagi teman lagi. Terus bookkeeping satu, terus yang stylist satu, Banyak dong. Nah, itu kan yang kejadian saya kecolongan uang itu. Gitu, oke. Jadi dari situ hilang kepercayaan. Nggak ada kepercayaan lagi. Jadi baru buka pertama, baru mulai merintis 7 bulan pertama itu langsung saya kalang kabut duit dilarikan semua. Dari situ belajar dan sekarang lebih nyaman, lebih nyantai sendiri. Jadi karena belum bisa bangun percaya sama orang itu. Dan juga sebenarnya untung juga ya sekarang apalagi masa-masa pandemi ini nggak harus bayar karyawan dan satu, kedua itu baru terasa juga bahwasanya penata rambut itu penting bagi masyarakat juga. Penting banget, kerasa banget. Ini gimana nih waktu berbuka langsung berbondong-bondong orang? Penuh. Jadi penuh, itu dalam 3 minggu pertama ini itu penuh. Jadi itu kita itu juga nggak boleh ngambil orang yang asal datang aja, juga nggak boleh. Jadi semuanya itu harus registrasi dulu, namanya? Appointment dulu. Appointment. Baru kita bisa kerjain. Mereka datang ke aku itu kan karena mereka percaya sama aku bahwasanya di tempatku itu dijamin kebersihannya, higienisnya. Jadi kepercayaan itu yang sekarang ini aku harus bisa jamin dan jaga. Jadi jangan sampai mereka datang terus tiba-tiba berita buruk keluar dari sini, kan hancur dong gue. Benar banget. Makanya aku juga waktu kita kesini aku nggak pakai masker, tapi Mas Adit tetap konsekuen pakai masker dan juga semua, maksudnya walaupun sekarang aku klien terakhir tetap prosedurnya, protokolnya tetap dijaga. Jadi itu yang aku jaga sebetulnya bukan akunya sendiri, tapi the next customer. Wah, itu perlu banget dicontoh tuh teman-teman. Makasih banget Mas Adit juga. Mungkin kita next time kita ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam lagi gimana sih susahnya jadi punya bisnis sendiri di sini ya. Iya, boleh. Next time deh tapi. Yaudah teman-teman, sampai di sini dulu aja dan sehat selalu. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di mana? Mana ya? Aku nggak punya apa-apa. Di channelku juga bisa tulis pertanyaan di sini, nanti Mas Adit bisa ngeliat terus mungkin sampein jawabannya ya. Ya udah, sehat selalu dan bye-bye. Walau sering ku beri terkena, tapi yang ini berbeda.